البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Qauluhu sataftariqu ummati ila akhirih. Umatku akan terpecah belah, ummatul ijabah, yaitu umat yang memang sudah menyambut dakwah Nabi, yaitu umat Islam. Wa qad waqa'a hadzal iftiraq, dan perpecahan ini memang telah terjadi. Kama akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Yusuf Qaradawi mengingkari hadis ini, mengatakan hadis ini dhaif. Alasannya bukan karena sanadnya, tapi ini bertentangan dengan keutamaan untuk menyatukan umat. Ini salah besar. Perintah menyatukan umat ini perintah, ini insya'i. Adapun masalah terpecahnya umat ini adalah berita, yaitu banyak orang yang degil, tidak mau diajak bersatu di atas jalan yang benar. Muskilahnya adalah Yusuf Qaradawi bilang seperti itu. Hadis iftiraqul ummah dhaif karena ini bertentangan dengan dengan program kita untuk menyatukan umat dengan metode Ikhwanul Muslimin. Tayyib. Cuma sebaliknya dia justru mensahihkan hadis tentang la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang terdahulu. Padahal sama saja intinya, yaitu meniru gaya orang kafir untuk berpecah belah, meniru gaya orang kafir untuk menyelisihi syariat. Kata dia, ini menunjukkan tidak perlu kita membedakan diri dengan orang kafir. Toh Rasul sudah mengatakan kita memang akan menyerupai mereka, nggak perlu kita bersikap membedakan diri. Ini kacau cara dia berpikir. Padahal ini polanya adalah siyaqud dzam, celaan. Berarti kita dilarang untuk meniru yang seperti itu. Kalaupun sebagian umat seperti itu, hendaknya tetap ada sekelompok orang dari kaum mukminin yang tegak di atas kebenaran, bukan larut di dalam kebatilan. Baik. Faftaraqat hadhil ummatu ila 73 firqah. Umat ini terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kullu firqatin tudallilul ukhra. Setiap kelompok menghukumi sesat kelompok yang lain. Memang itu terjadi, tapi intinya adalah yaitu lihat siapa yang dakwaannya benar, siapa yang ucapannya didukung oleh hujah. Masalah saling menghukumi sesat memang itu terjadi. Sebagaimana umat ini menghukumi sesat umat-umat yang lain, menghukumi agama yang lain itu sesat, sebagaimana agama yang lain menghukumi agama kita ini sesat. Tapi yang penting lihat siapa yang hujahnya benar. Tayyib. Wa usulu hadhil firaq, dasar atau inti dari pecahan-pecahan tadi, qil khams, ada yang mengatakan 5. Intinya ada 5. Wa qil sit, ada yang mengatakan 6. Wa qil ghairu dzalik, ada yang mengatakan selain itu, ada yang mengatakan hanya 2. Tayyib. Wa hum mu'tazilah, di antaranya adalah mu'tazilah. Wa hum 20 firqah. Ini yang pertama, mu'tazilah pecah menjadi 20 kelompok. Ini lebih teliti. Sebagian mengatakan 12. Tapi nggak terlalu jauh, nggak masalah 12 dan 20, intinya adalah banyak sekali pecahannya. As-saniyah asy-syiah. Setelah Mu'tazilah, maka yang dibahas berikutnya adalah Syiah. Wahiyya isnatani wa isyruna firqah, 22 sekte. As-salis al-khawarij. Iftaraqu ila 7 firaq, pecah menjadi 7 firqah. Sebagian ulama mengatakan 12 dan semuanya mungkin. Ar-Rabi'ah yang keempat Al-Murji'ah wahya khamsu firaq, ada 5 sekte dari Murji'ah. Al-Khamisah yang kelima Al-Jabriyah, alladzina yaquluna inna majburuna ala a'malina, yang mereka mengatakan kita ini dipaksa untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kita ini. Wa yusnidunal a'mala ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyandarkan amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. As-sadisah al-musyabbihah, yang keenam musyabbihah, alladzina syabbahullaha bi khalqih, yang mana mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa hadhil ahadits fiha akhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima yaqa'u fi ummati.
Hadis-hadis ini di dalamnya ada pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi pada umat beliau. Minal iftiraq fi usulid dini wa furu'ih, yaitu berupa perpecahan di dalam dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Fawaqa'a kama akhbara Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu betul-betul terjadi seperti yang dikabarkan Nabi. Kenyataan menunjukkan memang hadis itu betul. Nggak tahu bagaimana cara Yusuf Qaradawi memahami itu. Memang kenyataannya orang terpecah belah. Kemudian wahadza alamun min a'lami nubuwatih. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Wa fihi dhammut tafarruq, dan di dalamnya ada celaan terhadap perpecahan. Buktinya Rasulullah tidak memuji, bahkan mengatakan semuanya di dalam neraka. Juga dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, fil ahwa, semuanya di dalam hawa nafsu. Semuanya maksudnya adalah apa? Yang masuk dalam neraka itu. Kemudian fa innal khabara kharaja makhrajadz dzam lil ikhtilaf. Karena berita tadi datangnya adalah dalam pola celaan terhadap perselisihan. Keluarnya dari lisanul mutakalim adalah polanya adalah pola dzam, celaan. Wal adillatu ala dzammihi minal kitabi wa sunnati katsirah. Dalil-dalil tentang celaan terhadap perselisihan itu ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah datangnya keterangan-keterangan kepada mereka. Berarti apa? Berpecah belah, bersekte-sekte, berpartai-partai, itu memang apa? Menyerupai gaya hidup orang kafir. Nah, kita dilarang ikut seperti mereka. La takunu, jangan kalian menjadi seperti itu. Wa qauluhu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, syi'an yaitu apa? Yang ini yusyi'u itu. Ini mengikuti itu. Masing-masing apa? Mengikuti pemimpinnya atau mengikuti benderanya. Masing-masing kelompok punya bendera, masing-masing partai punya bendera. Lasta minhum fi syai'. Engkau bukan termasuk dari mereka. Kalau seperti ini maka apa? Ini adalah ancaman masuk ke dalam neraka. Seperti dalam hadis-hadis iftiraqul ummah itu. Karena apa? Rasul tidak di situ, sementara Rasul itu di surga. Baik, makanya orang-orang yang mengatakan nggak ikut partai ini masuk neraka, kita katakan partai kamu pun masuk macam itu juga. Karena Rasul tidak menyuruh macam itu dan memang melarang itu. Ini memecah belah agama namanya. Baik, al-ayah. Wa fihi ammatun anna al-mukhtalifina halikun. Dan di dalam dalil-dalil tadi dia itu bersifat umum, bahwasanya orang-orang yang berselisih tadi itu semuanya binasa, masuk dalam neraka. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Bukan bermaksud mengelompok, tapi apa? Karena mereka setia di atas jalan yang lurus, ditinggalkan yang lain-lain, maka memang nggak mau terbentuk kelompok di atas jalan yang lurus itu. Wahum ahlus sunnati wa jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wa jamaah. Tayyib. Bukan kemudian membuat partai sendiri, partai aswaja, partai apa itu? Ya kalau yang di Indonesia itu. Partai ya aswaja itu, apa itu? PKB itu. Punyanya siapa itu? Nahdlatul Ulama, atau kalau yang di Yaman apa itu? Hizbur Rasyad As-Salafi. Gimana Salafi buat partai? Tayyib. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim yang pertama muka surat 134. Wa hadzal hadis wa ma qablah, hadis ini dan yang sebelumnya yufidu annal furqata wal ikhtilaf la budda min wuqu'ihima fi hadhil ummah. Memberikan faedah bahwasanya perpecahan dan perselisihan itu memang pasti akan terjadi pada umat ini. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang tidak mau setia di atas jalan yang lurus. Mau tidak mau dia akan ikut hawa nafsu. Dan hawa nafsu masing-masing orang itu tidak sama. Sehingga apa? Terbentuk kelompok-kelompok. Wa tahdhiru ummatihi minal khilaf. Dan dalam hadis ini ada peringatan agar umat beliau itu menghindar dari perselisihan. Karena semua perselisihan menyebabkan di dalam neraka, kecuali yang setia di atas jalan Nabi. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, fa'afada min hadza syai'ain.
Maka dalil tadi memberikan faedah dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tahrimul ikhtilaf fi mithli hadza. Diharamkannya perselisihan dalam perkara yang semacam ini, yaitu apa? Prinsip-prinsip agama. Dalilnya jelas, namanya prinsip, dalilnya jelas. Maka enggak layak sama sekali untuk mengalami perselisihan. Asani al-i'tibaru biman kana qablana. Yang kedua, mengambil pelajaran dari apa yang dialami orang-orang sebelum kita. Dilarang meniru mereka. Tayyib. Wal hadar min musyabahatihim, dan peringatan untuk apa? Menghindar dari menyerupai mereka. Memang berkelompok-kelompok, berpartai-partai, ini adalah apa? Ini adalah bagian dari tasyabuh bil kufar. Demikian pula apa? Berjam'iyat-jam'iyat, seperti disebutkan oleh Syekh Rabi di dalam bantahan beliau terhadap ashabul jam'iyat. Di New York saja ada 50 jam'iyat kaum muslimin. Masing-masing jam'iyahnya pecah. Masing-masing jam'iyatnya itu apa? Saling memerangi satu sama lain. Ini betul-betul apa? Berpartai-partai. Baik, itu baru satu apa? Satu wilayah. Gimana dengan wilayah yang lain-lain dan seterusnya. Baik. Kemudian apa? Waqala al-Khattabi fi ma'alimis sunan. Ini dulu anak tidak mendapatkan. Tapi alhamdulillah terakhir sudah dicetak, ada sekitar 4 jilid. Cuma waktu itu anak belum buka-buka lagi. Tayyib, wa fihi dalalatun ala anna hadhil firaq kullaha ghairu kharijatin minad din. Dan di dalam dalil tadi ada penunjuk bahwasanya apa? Firqah-firqah itu tadi semua, pecahan-pecahan tadi semua tidak sampai keluar dari agama ini. Ij'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullahum min ummatih, yaitu apa? Umat dakwah. Karena Rasulullah SAW menjadikan mereka semua masih apa? Bagian dari umat beliau. Dari apa? Kaum muslimin. Wa fihi annal muta'awwila la yakhruju minal millah wa in akhta. Dan di dalam dalil tadi ada keterangan bahwasanya orang yang melakukan takwil dan keliru, dia tidak keluar dari agama ini sekalipun dia keliru. Cuma apa? Masalah bid'ahnya bid'ah, masalah dia jadi mubtadi, tapi tidak sampai apa? Keluar dari agama ini. Karena setiap mubtadi'ah dia punya takwil, tetapi apa? Kalau sudah tegak hujjah tidak layak untuk mempertahankan takwil. Kalau masih mempertahankan memang dia adalah apa? Ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Tayyib. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Minhajus Sunnah yang kelima muka surat 124. Ba'da kalam, setelah beberapa kalimat, beliau mengatakan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yukhrijis sintaini wa sab'ina firqatan minal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai mengeluarkan 72 firqah tadi dari Islam. Bal ja'alahum min ummatih. Bahkan tetap beliau menjadikan mereka itu dari golongan umat beliau. Wa lam yaqul innahum yukhalladuna finnar. Beliau tidak mengatakan bahwasanya mereka akan dikekalkan dalam neraka. Faman kafara sintaini wa sab'ina firqah kullahum faqad khalafal kitab wa sunnah wa ijma' as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Maka barang siapa mengkafirkan 72 firqah tadi semuanya, berarti dia telah menyelisihi Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Memang tidak sampai kafir. Tidak selalu orang yang masuk neraka berarti kafir. Seperti apa? Pencuri, pezina, peminum khamar, ancamannya neraka, tapi bukan kemudian dikatakan kafir. Tidak seperti apa pendapat orang-orang Khawarij itu. Tayyib. Wa fiha aradu ala man za'ama annal firqatan najiyata humul asy'ariyatu wal maturidiyah. Dan dalam dalil-dalil tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kelompok yang selamat tadi adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Iya, sebelum Abu Mansur Al-Maturidi lahir berarti gimana? Semua orang masuk neraka kah? Karena nggak tahu ajaran dia. Karena dia yang mencetuskan pertama kali. Demikian pula Abul Hasan Asy'ari. Apakah selama 300 tahun itu semua orang berarti tersesat? Ini pendapat yang sangat aneh berarti. Semuanya baru tahu kebenaran setelah apa? Setelah Abul Hasan Asy'ari lahir dan 40 tahun kemudian baru menemukan kebenaran itu sendiri. Dan seterusnya. Qal fa innal haditsa laisa fihi firqatun najiyah illa wahidah. Karena hadis tadi tidak ada di dalamnya kelompok yang selamat kecuali satu saja. Fahuwa yunafit ta'addud. Maka ini bertentangan dengan apa? Dengan berbilang. Sementara apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah sendiri mereka tidak sama. Walaupun punya beberapa kesamaan, tapi ini firqah, itu juga firqah. Tayyib.
Bagaimana dikatakan firqatun najiyah jadi dua padahal Rasulullah bilang satu. Tayyib. Wa fihi wasful firqatin najiyah bi annaha al-muttabi'atu lil kitabi was sunnah. Dan di dalam dalil tadi ada sifat dari firqatun najiyah. Yang penting bukan nama, tetapi apa? Sifat yang sesuai yang disebutkan oleh Nabi. Apa itu? Bahwasanya firqatun najiyah itulah yang mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Sementara Al-Maturidi dan Asy'ari mereka tidak ikut Al-Qur'an dan tidak ikut As-Sunnah. Al-Qur'an was sunnah menyebutkan ribuan sifat. Mereka hanya membatasi apa? 7. Atau yang satunya mengatakan apa? 8. Tayyib, yang lain dibuang. Gimana dikatakan ikut Al-Qur'an, dikatakan ikut As-Sunnah dan seterusnya. Dan Rasulullah telah terang-terangan, beliau menyebutkan apa? Beliau naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai naik lagi sampai apa? Mendekati Allah Ta'ala, cuma terpisahkan dengan hijab. Sementara apa? Orang-orang Asy'ariyah di antaranya adalah siapa itu? Abul Ma'ali Al-Juwaini mengatakan, tidaklah Muhammad SAW ketika naik ke langit itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada Yunus ketika dia di dalam perut di dasar lautan. Menunjukkan apa? Ini mereka betul-betul tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan Asy'ariyah yang generasi berikutnya, yaitu siapa? Ar-Razi mengatakan bahwasanya mi'rajnya Nabi itu bukan mi'raj yang bersifat hissi, bukan betul-betul mi'raj yang bersifat apa itu? Naik betulan secara fisikal. Tetapi apa? Ini sekedar yaitu ketika beliau melakukan istimdad, yaitu semedi, merenungkan diri, merenungkan jiwa, merenungkan alam semesta, maka jiwa beliau mulai naik. Jiwa beliau mulai apa? Naik, kemudian terbayang di dalam jiwa beliau itu planet ini, planet itu. Di dalam jiwa beliau terbayang planet itu adalah Nabi Adam, Nabi Musa. Mereka yang mengatakan apa? Marhaban bihi fani'mal maji'u ja. Ini mustahil sekali. Nabi dianggap apa itu? Cuma berhayal saja. Enggak betul-betul naik ke langit, tapi apa? Sekedar duduk di bumi kemudian membayangkan ini dan itu. Sampai apa? Kemudian jumpa planet ini, planet itu di dalam pikiran. Dan Rasulullah menghayalkan itu adalah Nabi ini, Nabi itu. Kemudian Nabi Musa menangis, nggak tahu planet apa yang menangis, nggak tahu juga itu. Ini adalah apa? Adalah betapa jauhnya, menunjukkan betapa jauhnya orang-orang Asy'ariyah dari ajaran Nabi. Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan apa itu? Beliau masuk ke dalam surga waktu itu dan seterusnya juga apa? Beliau mengunjungi neraka, melihat ini dan itu. Tidak seperti yang dihayalkan oleh siapa tadi? Ar-Razi mengatakan itu semua hanyalah hayalan Nabi. Tayyib. Maka bagaimana dikatakan mereka itu ahlus sunnah wa jamaah? Sunnah Nabi aja tidak diikuti sebagaimana mestinya. Tayyib. Wa innaha, tertulis di sini innaha. Yang betul seperti yang di depan bi annaha wa annaha man kana ala mithli ma alaihin nabiyyu wa ashabuh an-nabi. Dan bahwasanya firqatun najiyah adalah yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat. Sahabat enggak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi dan diucapkan oleh firqah-firqah tadi itu. Maka bagaimana mereka mengaku sebagai apa? Firqatun najiyah. Sebagaimana yang ditulis di buku di Indonesia itu 73 kelompok. Kemudian ditulis sesat ini, sesat Ibnu Taimiyah sesat. Yang betul adalah aswaja, yaitu apa? Nahdlatul Ulama ditulis di situ. Begini. Oleh kiai siapa itu? Ana baca bukunya waktu itu. Padahal apa? Jauh sekali dari ajaran Rasulullah dan sahabat yang disebutkan di dalam hadis itu. Wa biluzumi jama'atil muslimin, dan disifati mereka itu setia dengan jama'atul muslimin, bukan malah membuat partai sendiri. Kalau tidak cocok dengan pengurus partai, membuat partai tandingan dan seterusnya. Ada PKB, ada PKB baru dan seterusnya. Ketika enggak sesuai. Faman ada haula falaisa minal firqatin najiyah. Maka yang selain mereka, maka dia bukan termasuk kelompok yang selamat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Masuk dalam 70 golongan. Itu kalau yang yang Rafidhah, laisu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Mubarak, itu yang Rafidhah. Kalau Syiah ini umum, ada yang masih muslimin seperti Zaidiyah dan lain-lain. Rafidhah tak masuk dalam 70. Rafidhah enggak masuk karena gimana dia meyakini masuk sementara apa? Dia enggak meyakini Muhammad sebagai rasul. Salah Jibril itu, salah postonya itu. Gimana masih menganggap sebagai umat Muhammad sementara dia menganggap nabinya keliru, bahkan Jibrilnya juga keliru, Qur'annya juga keliru. Berarti apa sisa Islamnya?
Sementara Ka'bahnya sendiri juga disalahkan. Kiblat yang betul ada di Najaf kata mereka. Berarti apa sisa Islam yang mereka miliki? Sementara syahadat sendiri kenyataannya apa? Mereka adalah kuburiyun, penyembah kubur. Syahadatnya pun batal. Kena dengan sifat Asy'ari. Sifat tujuh sifat yang diyakini oleh Asy'ari. Pernah membaca dia kata 7 sifat ini diletakkan oleh ulama sebagai asal atau sifat yang usul saja. Yang sifat-sifat lain tu berjalan di bawahnya. Seperti mana kamu membahagikan tauhid kepada 3, ulama kita pun membahagikan 7 sifat. Sifat lain itu kita masukkan di bawahnya. Tapi dusta kenyataannya. Buktinya apa? Mereka tidak menerima sifat rahmah sama sekali. Kalau mereka mengatakan yang asal adalah misalkan rahmat, kita masukkan kemana? Pada iradah. Berarti apa? Ya sudah, asal yang diterima adalah iradah. Berarti ada rahmat, ada ihsan, ada ridho. Masuk di situ. Apa makna masuk di situ? Mereka terima. Tapi apa kenyataannya mereka nggak terima. Di dalam apa? Tafsir-tafsir mereka terhadap dalil-dalil yang tentang membahas masalah ridho, masalah mahabbah, dan juga masalah rahmat. Mereka mengatakan ini adalah kelemahan. Bahwasanya rahmah ini adalah riqatul qalb. Allah nggak layak punya sifat itu. Berarti mereka nggak menerima. Bahkan apa? Mereka menolak. Seandainya mereka mengatakan ini asalnya dan itu adalah cabang, berarti mereka masih terima itu. Tapi prakteknya mereka menolak itu semua. Menunjukkan apa? Itu dusta. Menunjukkan apa? Mereka memang hanya menerima 7 sifat saja. Yang lain adalah apa? Yang lain itu adalah tasbih kata mereka. Ini yang memang apa? Gentleman, terang-terangan mengatakan ini pendapat kami. Yang itu berusaha untuk apa? Agar tidak dicela ahlu sunnah. Takut untuk apa? Terkena panah ahlu sunnah. Sehingga gayanya macam itu. Tayyib, mereka mengatakan itu, apa sumber perkataan mereka dari ulama mereka? Apakah mereka mendapatkan Abul Hasan dulu mengucapkan itu? Enggak, Abul Hasan betul-betul apa? Hanya menerima 7, yang lain ditolak. Ditolak dalam artian apa? Tapi dengan cara yang halus, yaitu ditakwil. Tayyib. Apa makna ditakwil? Berarti apa? Ini tertolak, cuma apa? Allah ingin ini tapi lafadznya lain. Atau Allah lafadznya ini tapi inginnya lain. Berarti itu menolak sebenarnya. Tayyib. Jadi Abul Hasan Asy'ari dan para mutaqaddimun mereka atau yang semacam itu, mereka betul-betul apa? Tegas menetapkan sifat hanya sekian. Nah, yang tadi seakan-akan apa? Enggak, mereka enggak nolak, cuma ini masuk di situ. Kalau masuk berarti apa? Diizinkan masuk. Sementara kalian menolak dia masuk. Prakteknya itu. Jadi dusta mengatakan yang disebutkan tadi itu. Wallahu a'lam. Yaitu sifat-sifat khobariyah masih boleh diterima. Cuma mutaakhirinya yang justru terang-terangan mengatakan hanya 7. Nah, yang ini mutaakhirin dari mutaakhirin membuat apa? Takwil dari tansis dari para masyayikh mereka. Sementara Abul Hasan sudah apa? Sudah rujuk, selesai. Baik. Kalau memang sifat-sifat yang lain itu diterima walaupun sekedar apa? Sifat percabangan. Kenapa ketika sampai mengatakan barang siapa menunjuk ke langit mengatakan Allah di sana, maka tangannya itu harus dipotong, jarinya dipotong. Ini menunjukkan apa? Mereka menolak. Bukan mengatakan prinsip ini cuma apa? Cabangnya, prinsipnya itu cabang enggak apa-apa. Enggak, bahkan mereka mengatakan apa? Tangan harus dipotong. Berarti mereka menolak. Taib, yang mengatakan Allah Ta'ala betul-betul istiwa di atas arsy, maka apa? Dia kafir. Nah, ini apa ini? Ini penolakan berarti. Menolak, bukan mengatakan itu sekedar apa? Sekedar furuknya. Ini menolak. Baik.